iPhone XR di tahun 2024. HP ini rilis di tahun 2018 dan booming-boomingnya di tahun 2020 setelah keluar seri iPhone 11. Nah, iPhone XR ini ramai diperbincangkan oleh para konsumen ya, para penggemar iPhone di tahun 2020. Makanya iPhone XR ini naik untuk pembeliannya di tahun 2020. Dan apakah rekomendasi sampai tahun 2024 ini apakah baik untuk kalian gunakan di tahun 2024? Sedangkan usianya ini udah 5 tahun ya. Kalau dihitung-hitung udah 5 tahun lah ya. Dan sekarang harganya cuma di harga 3 juta sampai 4 jutaan. 3 juta untuk versi Inter dan versi iBox-nya yang resmi di Indonesia itu di harga 4 jutaan. Ya, lebih-lebih dikit itu wajar. Itu pun tergantung kondisi dan kelengkapan si iPhone-nya. Langsung aja kita bahas tapi setelah yang satu ini. Untuk iPhone XR di tahun 2024 dengan desain yang ini keren dan juga compact. Ya, desainnya ini simple dan masih mengusung desain seperti iPhone sebelumnya. Ini mengingatkan saya seperti iPhone-iPhone yang sebelumnya ya, yang artinya ini membawa khas banget dari iPhone dengan desain satu kamera bagian belakang dan juga ada LED flashnya. Ya, seperti iPhone 8 dan iPhone 5 ya, generasi awal dari iPhone. Ya, sebelumnya memang ada iPhone 3G dan 3GS. Ya, ini itu sih udah jadul banget ya. Versi awal-awal dari iPhone. Sekarang sih ya sudah sampai dengan iPhone 15, 15 Pro Max yang paling bagus. Untuk iPhone 15 ya tentu lebih bagus ya untuk saat ini. Dan untuk desain yang seperti ini di iPhone XR ini buat saya suka ya. Ini bener-bener ngebawa saya seperti awal dulu mengenal iPhone. Desainnya keren, compact juga sangat enak dilihat ya, juga enak banget, simple untuk dipegang gini ya. Pas di tangan ini. Ya pas untuk kita pegang di tangan. Build quality-nya juga ini benar-benar premium. Bagian depannya glass, belakangnya glass. Frame-nya metal. Metalnya ini ngedop. Nah, ini saya suka banget dengan warna-warna yang ngedop. Dan sedangkan iPhone sekarang itu ada yang glass-glass bagian samping ya, bagian frame-nya. Nah, itu kalau saya sih kurang suka ya. Saya lebih suka warna ngedop. Ya, dari dulu memang lebih suka yang warna gedop untuk frame-nya. Tapi orang-orang yang gunain iPhone itu lebih suka pakai case ya, nggak nunjukin frame-nya, nggak nunjukin body-body belakangnya, yaitu mungkin karena mereka sayang banget untuk iPhone-nya kalau sampai lecet atau kegores atau yang lain ya. Makanya mereka pakai frame. Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih suka telanjang aja gini, lebih kelihatan kalau itu iPhone dan juga frame-nya lebih kelihatan warna dopnya ya. Untuk layar di iPhone XR ini sebenarnya downgrade ya dari iPhone X seri awalnya, ya iPhone X. Nah, di iPhone XR ini layarnya Liquid Retina IPS. Sedangkan di iPhone X itu menggunakan Super Retina HD OLED. Jadi di iPhone XR ini sebenarnya downgrade, tapi sebenarnya ini masih aman-aman aja kok. Untuk penggunaan sekarang ini di tahun 2024 layarnya ini masih enak-enak aja untuk di bawah matahari langsung untuk nonton ini masih enak-enak banget digunain sehari-hari. Untuk scroll-scroll masih aman. Untuk buka tutup aplikasi kegiatan kalian sehari-hari ini masih cukup rekomendasi. Dan meskipun refresh rate-nya nggak seperti Android ya, maksud saya begini, untuk Android itu dengan refresh rate 120, 90, nah sedangkan di iPhone hanya di 60 Hz. Nah ini, tapi beda, di iPhone itu bener-bener nyaman, touch-nya itu lebih enak dibandingin sama Android. Ya beda lah ya, refresh rate di iPhone itu 60 dan di Android itu di 90 atau 120, tapi di iPhone tentunya lebih nyaman, lebih enak. Ya memang iPhone benar-benar serius dalam membuat produk, memang nggak sembarangan. Kemudian ada beberapa hal buat kalian yang mau beli iPhone XR ini di tahun 2024 di bagian panelnya ya, bagian layarnya. Nah, karena ada beberapa kasus, beberapa orang mengeluh kalau panelnya ini, layar LCD-nya ini ada shadow ya, shadow garis di bagian atas atau bagian bawah. Kebanyakan sih bagian atas sebelah kiri ya untuk ada garis shadow. Tapi kebetulan yang saya pegang saat ini, yang kita punya ini nggak ada keluhan itu untuk si iPhone XR.
Kemudian ada keluhan white spot juga di iPhone XR. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya, karena bisa aja terjadi pada kalian kalau kalian beli iPhone XR. Jadi benar-benar harus kalian perhatikan secara mendetail untuk layarnya. Apakah ada shadow atau apakah ada white spot. Walaupun sebenarnya ini panelnya IPS bukan OLED ya. Tapi tetap aja ternyata kita pikir sih iPhone dengan, panel IPS, untuk keluhan-keluhan layar seperti itu nggak ada, tapi ternyata di iPhone XR ada beberapa kasus ya. Itu harus kalian perhatikan. Untuk sensor kameranya, kamera utamanya ini 12 megapiksel dan perekamannya bisa di sampai 4K 60 fps. Dan kamera depannya ini di 7 megapiksel. Perekamannya bisa di 1080 60 fps. Untuk hasil foto dan videonya di tahun 2024 menurut saya ini masih bagus, masih aman-aman aja. Dan kalian bisa nilai sendiri kurang lebih begini hasil foto dan video iPhone XR di tahun 2024. Ada beberapa kasus juga di iPhone XR ini untuk bagian kameranya karena ada keluhannya dot shadow. Nah, di situ kalian harus lebih hati-hati juga. Kalau kalian mau beli iPhone XR, kalian harus tes kameranya dulu. Nah, di situ ada warna yang mencurigakan enggak, ada dot shadow enggak. Nah, jadi pas kalian ngambil gambar, kalian foto untuk background yang warna putih. Nah, di situ akan kelihatan adakah dot shadow ataupun enggak. Nah, harus diperhatikan ya. Karena ini usianya udah 5 tahun dan iPhone XR ini harganya ya masih lumayan ya. Kemudian speaker di iPhone XR ini udah stereo untuk dengerin musik, untuk nonton ini suaranya enak banget, bassnya enak ya. Tapi kalian juga harus hati-hati juga ya bagian speaker ini ya. Karena speakernya bisa aja sember atau kecil. Nah, speaker utama ya tentunya dan juga speaker untuk telepon. Sebelum kalian beli iPhone XR di tahun 2024, kalian harus tes dulu nih. Tes telepon, tes musik ya karena keluhan speaker kecil dan juga sember itu ada di iPhone XR. Ya, harus lebih hati-hati dan juga untuk harga IC speakernya ini lumayan ya di iPhone XR ya, tepatnya mungkin di iPhone ya. Itu lebih mahal spare partnya dibanding dengan merek lain. Walaupun ini harganya sekarang ya sekitar 3-4 juta. Nah, untuk IC speakernya ya lumayan harganya. Harus kalian pertimbangin dan harus kalian hati-hati sebelum kalian beli iPhone XR. Nah, di iPhone XR ini untuk kapasitas baterainya itu di 2942 mAh. Ya, ngecas kurang lebihnya 1 sampai 2 kali dalam sehari ya. Itu juga ya kalau masih sehat dengan kondisi baterai di 79 sampai dengan 85%. Oke, sekarang kita bahas baterai di iPhone XR ya. Nah, baterai health-nya ini di tahun 2024 pasti mengalami penurunan kapasitas baterai. Nah, untuk baterainya karena udah 5 tahun pasti baterainya harusnya turun di bawah 90% untuk baterai health-nya. Kalian harus patut curiga kalau kalian beli iPhone XR sedangkan kapasitas baterainya masih di atas 90%, apalagi sampai dengan 100%. Bisa jadi itu baterainya udah gantian dan juga bisa jadi itu baterainya KW dan bisa juga itu suntikan. Ya diakal-akalin oleh penjual yang nakal tentunya. Nah, kalian harus hati-hati, jadi kalian harus tes dulu tuh untuk kapasitas baterainya. Tes dulu baterainya, kalian tes buka game kayak apa guys sebelum kalian beli iPhone XR yang kalian cek itu. Jadi pas kalian tes, kalian gunain HP ini kok baterainya tiba-tiba turun 3%, 5%. Nah, itu secara cepat ya baterai health-nya. Nah, itu kalian patut curiga tuh. Pasti itu bisa jadi suntikan atau baterainya KW. Nah, sayang banget kan kalian beli iPhone harga lumayan sekarang masih 4 juta. Ya kalau kalian punya uang segitu ya cukup. Itu alhamdulillah ya. Jadi sebelum kalian beli iPhone XR-nya, kalian harus tes dulu. Kalian harus benar-benar cek itu baterai health-nya dan juga kapasitas baterainya. Apakah baterainya ori atau KW.
Untuk segi performa, iPhone XR ini dibekali dengan SoC chipset A12 Bionic dengan Neural Engine generasi kedua. Ini masih mumpuni banget di tahun 2024. Dan untuk buka tutup aplikasi masih lancar banget, buka-buka sosial media, kebutuhan kalian untuk sosmed-sosmed dan untuk scroll-scroll ini masih lancar banget. Nggak ada masalah, buka tutup aplikasi lancar, untuk main game juga lancar ya. Di tes Antutu Benchmark juga ini dapat diskor 430 ribuan. Ini masih aman, kategori aman. Dan di tes Mobile Legends juga ini masih lancar-lancar banget. Hanya saja ya keluhan di baterainya ya. Karena satunya kapasitas baterainya memang kecil dan juga usia HP ini udah lumayan lama, udah 5 tahun. Tentu mengalami penurunan kapasitas dan kualitas baterainya. Tapi it's okay, itu masih aman aja kok untuk main Mobile Legends. Lancar aja, hanya keluhannya di baterai. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya untuk iPhone XR di tahun 2024. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama itu iOS-nya. Ini udah mentok di iOS 17 karena ini usianya udah 5 tahun ya, 2018 dan sekarang udah di 2024. Dia udah nggak dapet update lagi. Mentok sih di iOS 17. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan iPhone berbaik hati. Mungkin iOS di iOS 18 tapi ya kita hanya berharap aja ya. Dan kita berdoa aja ya. Nah untuk ada atau enggaknya yaitu nanti tergantung dari iPhone. Kemudian yang kedua itu baterainya. Ya sekarang udah 5 tahun tentu mengalami penurunan kapasitas baterai dan juga penurunan performa baterai. Kalau kalian beli iPhone XR ke second, nah itu baterainya bisa diganti. Ya bisa diganti dengan baterai KW yang murah atau bisa jadi kapasitas baterainya, baterainya disuntik. Nah itu biasanya penjual nakal. Itu harus hati-hati sebelum kalian beli iPhone XR. Kemudian ada hal-hal lain yang harus kalian perhatikan sebelum beli iPhone XR. Yang pertama yaitu layarnya. Ya seperti yang tadi saya sebutin ya. Ya seperti ada white spot. Nah itu harus kalian perhatiin. Kalian harus benar-benar teliti tuh sebelum kalian beli iPhone XR. Kemudian juga speakernya. Karena speakernya ini untuk kasus-kasus barang yang udah lama ya. Ya tentunya di iPhone XR ini bisa speakernya itu kecil ataupun sember. Jadi sebelum kalian beli iPhone XR itu harus kalian tes dulu untuk speakernya ya. Oh ya untuk layarnya. Kalian harus perhatiin juga. Kalau kalian mau beli iPhone XR itu layarnya harus kalian tes juga ya. Bisa nggak untuk tes Face ID untuk unlock Face ID-nya? Nah, kalau nggak bisa, ya bisa jadi itu LCD-nya udah gantian ya. Harus diperhatiin sebelum kalian beli iPhone XR di tahun 2024. Ya harus kalian tes-tes semua lah ya. Jangan sampai kalian beli kucing dalam karung ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita untuk iPhone XR di tahun 2024. Apakah rekomendasi? Ya rekomendasi. Tapi tetap harus hati-hati karena ini HP udah lumayan lama, udah 5 tahun. Secara semuanya performa dan juga kamera masih enak-enak aja. Untuk iPhone XR yang saya pegang sekarang, kameranya masih bagus. Untuk main game masih lancar. Untuk kebutuhan sehari-hari, multitasking masih lancar. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel Des ID, jangan lupa untuk support channel Des ID dengan cara klik subscribe. Dan kalau kalian ada kritik dan saran untuk video kita dan ataupun video kita yang akan datang, silahkan komen di kolom komentar. Kalau kalian merasa suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Oke, saya Agus Hidayat dari channel Des ID. Sampai jumpa di video berikutnya.